bersuci atau berwudu. Kemudian Bisa bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa bertegur sapa kembali tentunya melalui program live interaktif Foto TV pada kesempatan yang sangat dimuliakan oleh Allah di bulan yang mulia ini, yang kemudian mungkin sama-sama kita bisa mempelajari agama Allah, dan semoga dengan pertemuan ini dapat menambah berat timbangan amal ibadah kita di sisi Allah nantinya. Alhamdulillah, dan kemudian salawat beserta salam, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam penuh ilmu pengetahuan. Taib, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan bersama-sama memulai program live interaktif Foto TV dengan adanya perubahan jadwal yang dikarenakan bulan Ramadan kita akan bertemu kembali. Maksud kami adalah kita akan bertemu di waktu-waktu yang berbeda. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustadz Nafi' Zainuddin hafizallahu ta'ala dengan tema tarbiyah Islamiyah, tentunya melalui program live interaktif kita. Jadi bagi para pemirsa, kami ingin sedikit menginformasikan bahwasanya program live interaktif memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Nafi' Zainuddin hafizallahu ta'ala, tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu tarbiyah Islamiyah. Dan ya, kita telah terhubung dengan Al-Ustadz Nafi' Zainuddin hafizallahu ta'ala. Mari sama-sama mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal akhbar, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Amin, Ustaz. Tapi Ustaz, insyaallah kita akan meminta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya Ustaz, untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV, Ustaz. Insyaallah ta'ala. Jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Ya. Tapi mungkin sebelum kita memulai program live interaktif kita, kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, yang juga ikut menyimak program live interaktif ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, dan perlu diketahui bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz Nafi' Zainuddin hafizallahu ta'ala, dan sekarang dimudahkan dengan adanya fitur WA call, WhatsApp call. Jadi bagi para pemirsa bisa menghubungi nomor WA kami jika ingin bertanya di 0821 7000 6087. Ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Nafi' Zainuddin tentunya dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu tarbiyah Islamiyah, bisa menghubungi nomor layanan kami nantinya di 0821 7000 6087. Ya. Dan tak lupa pula kami ingin mengajak para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, mungkin kita akan mendengarkan sedikit nasihat pembuka dari Ustadz Nafi' Zainuddin untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan kepada Ustadz, falyatafaddal masykuran ma'jura, Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di bulan Ramadan. Kita mendapatkan nikmat, dan salah satu di antara adab seorang yang mendapatkan nikmat adalah menyadari benar akan nikmat tersebut dan menggunakan nikmat itu di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan barakah. Syahrul Quran, Syahrus Siyam, Syahrul Ta'ah. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran, bulan disyariatkan Siyam, dan bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan juga merupakan bulan yang punya keterkaitan erat dengan tarbiyah. Bagaimana di bulan yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita dididik dengan berbagai pola. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan ketaatan dilipat gandakan pahalanya, dan ini adalah motivasi yang besar sekaligus koreksi. Motivasi yang besar adalah bahwasanya seorang yang berbuat baik terdorong oleh berbagai kondisi di bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Yaitu bahwasanya dari dalam dirinya dia harus menyadari dia berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala bagi orang yang beramal saleh, ya. Maka itu adalah kesempatan yang luar biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, ya bagiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka segeralah. Ini adalah waktu yang istimewa. Selain fardiyat siyam, kewajiban kita melaksanakan siyam yang kita berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga siyam kita adalah siyam yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga melaksanakan amalan-amalan ibadah yang lain, ya, berupa qiraatul Quran, berupa doa, ya, berupa sedekah, ya, dan seluruh amalan-amalan saleh, sehingga ini benar-benar syahrul ta'ah. Ya. Orang yang mau melaksanakan ketaatan dengan beragam amalan-amalan saleh, hendaklah dia perbanyak. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala, ya, mendorong dari sisi pahala. Ya. Di samping kewajiban-kewajiban adalah dari sunnah-sunnah yang Allah Subhanahu wa taala juga syariatkan di bulan ini, ya. Semacam salat tarawih, semacam taftir as-saimin, ya. Dan juga amal-amalan yang lain. Tak kalah penting adalah mudarasah Al-Quran. Dengan cara qiraah terhadap lafaz-lafaz Al-Quran, ya, memperbanyak, karena setiap huruf yang kita baca berpahala. Dengan juga qiraah al-ahkam,
yaitu mempelajari hukum-hukumnya. Para generasi terdahulu, ya, para sahabat, kemudian ulama ussalaf, ya, apabila datang bulan Ramadan, mereka muqbilun alal Al-Quran. Bahkan para ulama hadis, ya, mereka meninggalkan dalam mudarasah al-hadis dan menggantinya dengan memperbanyak mudarasah Al-Quran. Sehingga selain qiraat terhadap al-alfaz, artinya membaca, ya, huruf-hurufnya, kita juga melakukan qiraat terhadap al-ahkam, yaitu bertadabbur. Bahkan salah satu di antara kisah tarifah dari ulama muasirin adalah kisah yang terkait dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang menuliskan Qawaid Al-Hisan fi Tafsiri Al-Quran. Ya. Beliau memberikan kaidah-kaidah di dalam menafsirkan Al-Quran. Ternyata kaidah-kaidah tersebut beliau ambil atau beliau tadabbur, ya, dan beliau tulis selama syahrul Quran, yaitu syahrul Ramadan. Ya. Maka dari dalam diri kita ada motivasi yang seharusnya luar biasa terbangkitkan. Ya. Dari luar, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bi'ah, jadikan lingkungan, ya, semacam lingkungan tarbiyah yang sangat mendukung. Ya. Kita bersama orang yang lain, ya, meramaikan, makmurkan masjid, ya, mengisi masjid dengan qiyamul lail, dengan salatul tarawih, mengisi masjid dengan kajian-kajian keislaman. Ya. Kemudian ada suasana bagaimana sahur, ada suasana bagaimana berbuka. Ya. Lingkungan yang saling mendukung ini adalah lingkungan yang sangat baik di dalam mentarbiyah diri kita. Jadi dari faktor eksternal Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan lingkungan di sekitar kita, khususnya di syahrul Siyam, syahrul Ramadan ini adalah lingkungan yang sangat mendukung. Maka kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya baghiyal khair akrim. Ya, biasakanlah kita mentarbiyah diri kita di bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan ketaatan yang merupakan pembiasaan, ya, yang insya Allah, ya, di akhir bulan Ramadan menjadi sesuatu yang terpulang di dalam diri kita. Kemudian sebaliknya, waya bagiya syarri aksir. Inilah yang kita maksud dengan koreksi. Ya. Jika tadi adalah motivasi, maka yang berikutnya adalah koreksi, muhasabah. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai orang-orang yang ingin berbuat buruk, ya, tahanlah, jangan sampai berbuat buruk, ya, di bulan yang seharusnya seorang muslim menunjukkan ketaatan yang lebih. Qiraah di bulan ini tidak seperti qiraah di bulan yang lain. Salat sunnah khususnya di bulan ini tidak seperti di bulannya. Sedekah, ya, di bulan ini tidak seperti di bulan lain, ditingkatkan. Maka koreksi itu adalah apakah kita sudah alhamdulillah di jalur tadi baghiyal khair atau waliyadzubillah, ya, masih ada perkara-perkara yang justru mendorong-dorong, ya, kita untuk melakukan perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang berupa pelanggaran kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala barakahi. Maka ini adalah berbahaya. Maka bulan ini sekaligus juga merupakan muhasabah, merupakan koreksi terhadap diri kita. Apabila memang ada masih perkara-perkara tersebut, maka tahan dan masuklah di dalam kafilah kebaikan yang bernama bagi al-khair, yaitu orang-orang yang menginginkan kebaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa menambah jalan untuk kita semakin mantap di dalam bulan Ramadan dalam beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Syukran Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz, mengucapkan atas nasihat pembuka yang disampaikan. Semoga dengan nasihat pembuka tadi bisa menambah semangat kita untuk terus beribadah kepada Allah di bulan penuh berkah ini, dan juga untuk terus kemudian belajar bersama menerapkan tarbiyah-tarbiyah Islamiyah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Baik Ustaz, assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Kita akan membuka layanan interaktif kita, jadi kami persilahkan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Kami persilahkan untuk bisa menghubungi nomor layanan kami jika ingin bertanya langsung kepada Ustaz di 0821 7000 6087. Ya, untuk sembari menunggu mungkin Ustaz para penelpon menghubungi nomor layanan kita pada kesempatan kali ini, kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di Dewan Redaksi Ustaz. Itulah. Ya, pertanyaan pertama Ustaz dari Harisnal Saleh di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone, Watampone. Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kami mendaftar di sebuah perusahaan yang kalau mau pasti kelulusannya, masuknya harus bayar. Kalau tidak bayar bisa lulus, bisa tidak. Apakah kalau kami membayar ini termasuk sogok yang dilarang, Ustaz? Dan bagaimana status gajinya jika kami membayar? Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Pertanyaan dari saudara kita tentang cara masuk ke dalam satu perusahaan, yaitu dengan cara membayar apabila akan dipastikan bahwa dirinya lulus diterima. Ya. Sedangkan apabila tidak membayar, maka bisa lulus dan bisa tidak. Wallahu ta'ala alam, tentu ini adalah di luar peraturan prosedur masuk perusahaan tersebut. Mungkin yang dimaksudkan seperti itu. Ya. Mungkin ada juga perusahaan yang menerapkan ya, gabung bersama perusahaan kami adalah dengan cara membayar. Tapi nampaknya bukan itulah yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah proses seleksi. Diseleksi penerimaan pegawai di sebuah perusahaan yang di antara proses seleksi itu ternyata ada kejadian di mana ya, orang-orang yang sedang terlibat dalam seleksi tersebut apabila membayar dipastikan lulus, dan apabila tidak maka bisa lulus dan bisa tidak. Wallahu ta'ala alam, ini adalah bentuk riswah sebagaimana disebutkan ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala melaknat, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, ya, yang menyuap juga salah, yang menerapkan, yang menerima juga salah, ya, dan mendapatkan laknat waliyadillah, ya, jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan dosa besar. Ya. Budaya ini adalah budaya yang banyak terjadi di kalangan masyarakat, ya. Dan ini berbahaya, ya, karena diharamkannya riswah itu merusak akhlak, merusak profesionalisme, ya, yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja tersebut. Ya. Inna khaira man ista'jarta al-qawi al-amin, yakni seorang yang berakhlak baik, ya, dan mempunyai kemampuan profesional yang baik, itulah yang sesungguhnya dibutuhkan. Namun sangat disayangkan hal tersebut seakan-akan, ya, membudaya di banyak kalangan, ya. Apalagi kita adalah sebagai kaum muslimin, kaum muslimat yang seharusnya menjaga
akhlak dan profesionalitas tadi dengan sebaik-baiknya sebagaimana dianjurkan di dalam agama kita. Kemudian berikutnya, kalau dia sudah masuk, ya, sudah diterima, sudah bekerja, bagaimana dengan gajinya? Ya, adapun sudah masuk, wallahu taala alam, ya, yang saya pahami dari penjelasan para ulama terkait dengan hal ini, maka pelaku, ya, baik ar-rasi ataupun murtasi, harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak kebaikan. Ya. Keberlanjutannya di tempat tersebut adalah tergantung dengan skill, dengan profesionalitas yang ada pada dirinya. Ya. Apakah pekerjaan itu bisa dia jalani? Karena itu yang akan kemudian menentukan gajinya, ya, salarinya. Ya. Apabila kemudian pekerjaan itu bisa dia jalani, ya, sesuai dengan yang diamanahkan, ya, misalnya dia di bagian tertentu, dia pahami job desk-nya, dia bisa mengerjakannya, maka insya Allah ta'ala gaji yang dia dapatkan adalah gaji yang halal baginya. Wallahu ta'ala a'lam. Ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullahu khairan kami ucapkan atas jawabannya. Dan ya, kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini Ustaz. Jadi mari sama-sama kita sapa penelpon terlebih dahulu. Ya, ada penelpon dari Lampung, Bapak Samsul. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, ini kalau sholat bulan-bulan biasa kan sholat tahajud, sekarang diganti waktunya jadi sholat tarawih. Nah kalau malam itu kita bangun, kita sholat sunnah apa ngaji, baca Al-Quran Ustadz. Kalau sholat sunnah apa namanya Ustadz? Nah tarawihnya udah gitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Jadi salatul lail matna. Salat malam itu 2 rakaat. Kemudian untuk menjadi akhir dari salat sunnah itu hendaknya adalah salat witir, ya. Apabila orang sudah melakukan sholat sunnah tarawih dan sudah dilengkapi dengan witir, ya, maka dia apabila bangun malam kemudian melakukan sholat sunnah lagi 2 rakaat, maka dia tidak witir, ya, karena dia sudah awalkan witirnya. Tetapi kalau tarawih yang dimaksudkan dia masih belum witir, karena ada sebagian orang, ya, witirnya diakhirkan, maka dia tetap akhiri dengan witir, ya. Jadi boleh saja dia melakukan sholat sunnah, tetapi kalau sudah witir maka dia tidak witir kembali. Dan di antara amalan-amalan yang dilakukan di waktu-waktu malam adalah berdoa, ya, dan juga istighfar, ya. Selain juga qiraatul Quran, ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila, ya. Kemudian wabil ashari hum yastaghfirun, ya. Di mau salat atau baca Al-Qur'an atau istighfar, ya, di antara sifat hamba-hamba Allah adalah di waktu-waktu tersebut mereka banyak beristighfar, wahum yastaghfirun. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan bagi yang telah bertanya. Tapi sepertinya masih belum ada penelpon selanjutnya. Kita akan membacakan pertanyaan yang telah masuk di ruang redaksi. Ada pertanyaan dari Raihan Rizky Pratama di DKI Jakarta. Beliau bertanya, bismillah, Ustaz izin bertanya. Saya seorang pelajar SMP. Di bulan Juni saya akan menyeleksi ke SMA negeri atau SMK negeri.
gratis. Salah satu syarat untuk masuk ke SMA atau SMK negeri itu adalah menggunakan nilai ujian dari kelas 7 sampai kelas 9 dari semester 1 sampai 5. Nah, di ujian tersebut saya full menyontek. Apakah saya berdosa masuk SMA negeri atau SMK negeri, Ustaz? Apakah cukup bertobat saja dan boleh masuk SMA atau SMK negeri? Saya takut orang tua saya sedih dan tidak mampu jika saya masuk sekolah berbayar, Ustaz. Syukran jazakumullahu khair. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Ini diantara keprihatinan kita kepada proses ujian di sekolah-sekolah yang menyebar di masyarakat. Ya. Bahkan ya tidak kita pungkiri seperti yang ditanyakan oleh penanya, jazakallahu khairan, ya, dan niat yang sangat baik dari penanya, ya, yang baru lulus SMP. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai bagian dari kesadaran kita terhadap kesalahan untuk memperbanyak istighfar. Ya, kita tidak pungkiri itu terjadi juga di sekolah-sekolah negeri seperti yang ditanyakan. Nah, keprihatinan kita pada sekolah-sekolah ini, ya, bagaimana memperbaikinya, ya, sebelum kita menjawab insya Allah dari pertanyaan yang bersangkutan, ya, memperbaikinya adalah ya dari seluruh elemen yang terlibat. Ya. Kalau itu negeri, maka sudah jelas siapa di atasnya, ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru, pegawai negeri, dan seterusnya yang terlibat. Kalau itu sekolah swasta, maka di situ ada yayasan, ada pemerintahannya. Nah, kemudian yang namanya sekolah itu terlibat langsung murid, kemudian guru, dan secara tidak langsung adalah lingkungan, ya, masyarakat, ya, para wali murid, orang tua, dan seterusnya. Ini harus menjadi satu kesatuan, ya. Ya, di antara hikmah mungkin model ujian sekarang lebih memungkinkan kita untuk tidak perlu nyuntek-nyuntek, ini di antara kelebihannya. Yang jelas bagaimana kita harus bersama-sama menanamkan bahwa yayasannya yang namanya ilmu itu, ya, di samping materinya adalah cara untuk mendapatkannya. Dan sudah diajarkan kepada kita, ya, bagaimana kita di dalam mendapatkan ilmu tersebut adalah dengan cara yang baik, dengan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, baik itu ilmu umum, ya, apalagi ilmu din, ilmu agama. Ya. Nah, jadi harus ada kesadaran bersama dan gerak bersama bahwa kita ingin membersihkan pendidikan kita dari ghish, ya, dari kecurangan, dari menyuntek, dari hal-hal yang merusak ilmu dan merusak akhlak, ya, dan pada akhirnya adalah merusak generasi kita yang akan datang. Ya. Ya. Pendidikan adalah satu-satunya tempat yang dijadikan, ya, alternatif utama di dalam memperbaiki akhlak. Ya. Bagaimana jika tempat-tempat tersebut ternyata dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran yang bermacam-macam, ya. Nah, termasuk dalam pelaksanaan ujian, ya, memang harus ketat juga guru-gurunya, ya, bagaimana seorang siswa bisa menyuntek bahkan pada seluruh mata pelajaran, ya. Ini ada semacam kelalaian yang tidak boleh kita lanjutkan sebagai seorang pendidik, ya. Kita harus punya komitmen untuk berusaha sekuat tenaga menghilangkannya. Ya, kita tidak pungkiri bahwa kebiasaan ini mungkin juga terjadi bahkan di lingkungan pendidikan diniyah, ya, seperti bahkan pesantren juga, ya.
Tapi sekali lagi bahwasanya harus ada komitmen bersama. Kalau kita ingin generasi kita yang akan datang lebih baik, ya, maka kita harus mulai dengan penuh keberanian. Ya. Dan sesungguhnya ilmu yang benar dan barokah adalah yang diperoleh tanpa ish. Adapun yang sudah terjadi, wallahu taala alam, ya, memang ada perbuatan haram yang jelas, ya, yang dilakukan. Kemudian ada juga khilaf di kalangan para ulama. Namun pada kasus di mana seorang sudah mendapatkan ijazah, ya, dia tidak bisa mengulangi kalau di pendidikan kita, Allah alam. Ya. Kecuali kalau bisa mengulangi dan bisa diperbaiki. Ya. Kalau ijazah yang sudah tidak bisa diperbaiki, ya, dia berusaha untuk istighfar, bertaubat, ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang dia bisa melakukan istihlal, Allah taala alam, dia lakukan. Ya. Adapun apakah ijazah tersebut kemudian bisa untuk melanjutkan di jenjang berikutnya, ya, apakah negeri atau swasta, ya sama saja negeri atau swasta, karena hukumnya adalah kembali kepada syahadat tersebut. Ya. Allah taala alam, ya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ya, kalau sudah terjadi kita tidak mampu, maka ya bisa dilakukan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk bertobat dan banyak beristighfar dan kesadaran kepada seluruh elemen yang terlibat di dalam tarbiyah. Allah taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas jawabannya. Ya. Dan kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Yanti dari Sumatera bagian barat. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ustaz, apa amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan bagi wanita yang sedang haid di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Ya. Boleh 2 pertanyaan, Ustaz? Ya, silakan. Silakan Ibu. Pertanyaan kedua, mana yang lebih afdol bagi wanita sholat tarawih di musola atau di rumah? Sementara di musola kami, sholat tarawihnya dilaksanakan 4-4-3, Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Adapun pertanyaan yang pertama terkait dengan amalan-amalan saleh seorang yang haid, ya, atau seorang yang nifas juga, ya, sama, ya. Maka selain yang dilarang secara syariat, ya, maka masih banyak sekali amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan. Bahwa al-haid, seorang yang haid dan seorang yang nifas, pertama jelas tidak berpuasa. Kemudian membaca Al-Quran, ya, jangan menyentuh mushafnya. Ya. Jadi mushaf Al-Quran yang berbahasa Arab seluruhnya dari awal sampai akhir, ya, itu tidak perlu disentuh mushafnya. Ya. Karena para ulama sebagiannya mengambil, ya, istidlal, ya, dari la yamassuhu illa al-mutahharun, ya. Tetapi apakah bisa membaca Al-Quran? Bisa, ya. Bisa dengan hafalannya, ya. Atau bisa dengan melihat bahkan pada HP, ya. Tidak pada mushaf Al-Quran, ya. Bahkan pada Quran terjemah, ya. Nah, selain puasa, baca Quran, kemudian sholat, amalan-amalan soleh khususnya di bulan Ramadan ini, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada amalan-amalan yang juga banyak dilakukan oleh Nabi. Contoh adalah sedekah. Ya. Ajwad ma yakun fi Ramadan. Demikian diceritakan
untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu seorang yang, tetapi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Maka kita memperbanyak sedekah, infak, dan itu tergantung kepada kemampuan masing-masing. Yang artinya sedekah ya, bisa dalam bentuk harta, ya. Bisa juga dalam bentuk makanan, man fattara shaiman, ya, barang siapa yang memberikan iftar ya kepada seorang yang berpuasa, ya, maka dia mendapat pahala dari orang yang berpuasa, ya. Nah, seluruh amalan-amalan yang lain, zikir bisa, doa bisa, ya. Tapi pada hakikatnya amalan ibadah, seperti saya katakan dalam mukadimah, seluruhnya adalah baik tentunya, ya, amal-amal ketaatan, ya, tidak hanya terbatas kepada beberapa amalan ibadah yang kita sebutkan itu, meskipun itu termasuk amalan-amalan yang diutamakan di dalam bulan Ramadan. Baik, Allah alam. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, terkait dengan mana yang lebih afdal di dalam melaksanakan salat tarawih bagi para wanita, ya, apakah di masjid atau di rumah, ya. Yang pertama terkait dengan sifat seorang wanita, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyebutkan bahwa wa sholatuki fi baitiki, ya, dan salatmu di rumahmu, ya, itu lebih baik daripada salat di Masjid Nabawi, ya. Sekarang seluruh masjid-masjid yang ada di dunia ini yang mendapatkan keutamaan secara nas, ya, dalam masalah kelipatan pahala, ya, hanyalah Masjid Al-Haram, ya, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, ya. Ada keutamaan bagi kayak Masjid Quba, ya, tapi bukan dalam pelipatan pahala, ya. Nah, meskipun demikian, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan salat di rumah itu lebih baik kalau memang benar-benar itu adalah dengan niat melaksanakan perintah Nabi dan menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita. Tapi kalau orang mau ke masjid, tidak dilarang bagi wanita. Ya, la tamna'u ima'akum al-masajid. Jangan kalian larang kalau ada wanita-wanita ingin pergi ke masjid, ya, di bulan Ramadan, ya. Kemudian banyak para wanita pergi ke masjid, boleh saja, asal dijaganya, ada berpakaiannya, ya. Tidak perlu pakai minyak wangi, pakaiannya yang menutup aurat syar'i, dan berusaha untuk melaksanakan sesuai dengan keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan dituntutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang berikutnya adalah terkait dengan memilih masjid. Seluruh masjid-masjid, kecuali kalau memang terbukti ada biror, hakikatnya adalah ditegakkan dalam rangka untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berzikir, salat, dan seterusnya. Nah, mungkin kalau sekedar perbedaan fikih yang kembali kepada masih pendapat-pendapat ulama, ya tidak masalah. Kecuali kalau misalnya kita dapatkan ada masjid yang menurut saya sholatnya lebih tumakninah, ya, daripada masjid yang lainnya, maka masjid yang lebih tumakninah itu yang lebih dipilih. Allah Ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, di atas jawabannya. Ucapkan jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya, kita masih ada waktu, kemudian insyaallah akan kita optimalkan dengan membacakan pertanyaan yang telah masuk di dewan redaksi kita. Ustaz, ada pertanyaan dari Yuyun Eko Pratomo di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mainan anak-anak atau membuat media pembelajaran dari bahan makanan seperti tepung, soda kue, kacang hijau, dan lain-lain? Ustaz, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Di antara bentuk tarbiyah adalah tarbiyah terkait dengan keterampilan, ya, atau skill. Kalau anak-anak kecil bagaimana menghidupkan motorik mereka dan seterusnya. Nah, biasanya itu dibutuhkan mainan-mainan. Ya, pertanyaan tadi adalah terkait dengan membuat mainan dari makanan. Ya. Sebelum kita masuk di situ, ya, memang yang saya perhatikan, Allah Ta'ala alam, bahwa para guru khususnya di TK, mungkin ya di playgroup, di PAUD, itu membuat makanan-makanan atau bahan-bahan mainan dari makanan itu, bahkan juga sampai SD. Di antara faktornya adalah karena kemudahan mendapatkan bahannya. Yang kedua adalah karena sisi ekonomisnya. Ya. Jadi kita sih berharap bahwa pendidikan ini lebih mudah difasilitasi, ya, termasuk dari bahan-bahan tersebut bagaimana didapatkan dengan mudah, terjangkau, murah, sehingga pendidikan kita semakin maju, gitu ya. Tapi kreativitas orang tidak berhenti, ya. Dan pada hakikatnya apa yang ada di sekitar kita bisa digunakan menjadi bahan pembelajaran, ya. Saya melihat dua di antaranya sebab tersebut. Namun, ya, kembali kita kalau berbicara tentang hukum, ya, berusaha untuk, ya, mengetahui memang bagaimana tuntunan syar'i. Misalnya ada riwayat yang menjelaskan akhrimu al-hubsa, ya. Kita disuruh ikram, ya, terhadap makanan, ya. Tidak disia-siakan, ya. Tidak kemudian terbuang, tidak menjadi makanan. Maka dilihat dari sisi ini, Allah Ta'ala alam, kita tidak sesuai, yang pertama, ya. Kemudian dari sisi yang kedua adalah dari sisi menyia-nyiakan, yaitu sampai kepada tabdzir mungkin, ya. Dan tentu itu adalah sesuatu yang terlarang juga. Belum lagi kalau kita, subhanallah, melihat saudara-saudara kita di Palestina yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong mereka, sampai berbagi makanan di antara mereka. Dikatakan ini punya makanan tersebut adalah makanan yang untuk ternak dan sebagainya. Mereka harus makan air yang tidak bisa bersih, ya. Makna dua hal yang saya sebutkan tadi menjadi salah satu di antara pertimbangan terlarangnya membuat mainan dari makanan-makanan tersebut. Wallahu ta'ala. Dan kita coba ganti dengan bahan-bahan yang lainnya, ya. Atau apabila bisa dipakai untuk praktek namun tidak terbuang, tetap masih bisa dimanfaatkan untuk makanan, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala. Ya, syukur, jazakumullahu khairan atas jawabannya. Dan kami juga ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah dikirimkan. Ya, kita mungkin masih bisa optimalkan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari hamba Allah di Sumatera Selatan, Kota Palembang, beliau bertanya, afwan Ustaz, izin minta nasihatnya Ustaz. Anak-anak perempuan, dia sangat ingin sekolah di pondok pesantren. Tapi qadarullah kondisi ekonomi anak sedang sulit. Antawari anak-anak untuk masuk sekolah umum saja yang sekolahnya bisa dibantu sama keluarga anak. Akan tetapi si anak bersikeras tidak mau.
sedangkan anak nggak punya biaya Ustadz untuk masukkan dia ke pesantren. Jadi mohon nasihatnya dan arahannya Ustadz. Syukran jazakumullahu khair. Baik. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, ada hal yang mungkin teknis langsung terkait dengan masalahnya, ada hal yang mungkin terkait dengan hal yang lebih ideal untuk kita bisa mempersiapkan. Adapun yang lebih ideal adalah bahwa orang tua ya berusaha juga untuk selalu membekali dengan pendidikan pada dirinya. Ya, ya insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita diberikan perangkat-perangkat ilmu, khususnya untuk anak TK, untuk anak SD, untuk anak SMP. Kita berharap orang-orang tua ini mempunyai kemampuan memahami materi-materi pelajaran di 3 jenjang tersebut. Ya. Sehingga kalaupun dia sekolah di luar, dia pun bisa berdiskusi di rumah dengan anak-anaknya sekitar materi-materi pelajaran tersebut. Ya. Kalaupun tidak ada kesempatan belajar di luar, dia pun mampu untuk memberikan pembelajaran itu di rumah. Ya. Insya Allah kalau sampai SMP itu ya mungkin kalau dipelajari insya Allah kita bisa melakukan itu, dan khususnya lagi mungkin ini ya. Dan pendidikan ini tidak diserahkan kepada guru, tidak diserahkan kepada sekolah. Ya. Kita sebagai orang tua hakikatnya juga guru. Ya. Rumah kita hakikatnya juga sekolah bagi mereka. Nah ini idealnya seperti itu. Secara teknis terkait dengan hal tersebut, maka yang pertama ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan. Kalau memang anaknya bersikeras untuk masuk ke pesantren, ya. Pesantren, dan jarang juga orang yang mempunyai tekad seperti itu, dan barangkali itu adalah jalan baginya untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang sesuai dengan tuntunan agama, dan insya Allah menjadi investasi akhirat kita, yang menjadi anak yang solehah insya Allah. Maka carilah pesantren yang insya Allah Ta'ala sekarang ini membuka ya, mungkin bisa dikatakan banyak, khususnya kepada anak-anak yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, tetapi berprestasi, paling tidak punya motivasi yang kuat, biasanya seperti itu ya. Motivasi yang kuat untuk belajar. Cari informasi baik via ikhwah, teman ya, komunitas yang ada di sekitar kita ya, atau via website bisa menghubungi pesantren-pesantren tersebut. Insya Allah ada pesantren-pesantren yang menyediakan hal itu ya. Kalau tidak bisa atau belum bisa, artinya sudah waktunya harus belajar ya, kemudian belum bisa ya, kemudian harus masuk sekolah umum ya. Sekolah umum tentu adalah sekolah yang merupakan bagian dari pendidikan yang diharapkan memberikan kebaikan. Ya. Hanya kita perlu menjaga mungkin dari sisi pergaulan, menjaga dari sisi pakaian ya, dan seterusnya. Alternatif yang ketiga, di mana seorang atau keluarga yang merasa mampu untuk mendidiknya di rumah dan anaknya mau, terkadang menempuh jalan PKBM, dan itu diakui juga oleh pemerintah. Ya, ijazahnya juga bisa digunakan untuk melanjutkan, dan sekarang juga proses pembelajaran di PKBM juga semakin mendapatkan perhatian dan perbaikan. Bisa dia berada di satu
tempat di mana biayanya adalah lebih relatif murah, ya. Bisa juga ada komunitas homeschooling dan sebagainya, tapi mungkin itu sulit, itu susah, maka ada jalan PKBM jika orang tuanya mampu untuk melaksanakan hal tersebut, atau ada solusi-solusi terkait dengan PKBM ini, ya. Jadi inti dari apa yang diminta untuk kita sharing nasihat di dalam masalah ini, semoga tiga alternatif tersebut bisa menjadi jalan, dan apabila mentok semuanya, memang bagaimana komunikasi kita dengan anak, ya, supaya bisa memahamkan. Saat antum memberikan pertanyaan ini menyebutkan bahwasanya anak itu bersikeras, tapi kadang anak itu hari ini diajak bicara, besok diajak bicara lagi, besok diajak bicara lagi. Ada hal-hal yang kemudian dia bisa pahami, kemudian bisa terjadi kesepakatan antara orang tua dan anak. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dan kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kami ucapkan atas jawabannya, dan tentunya jazakumullahu khairan Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya yang bermanfaat insyaallah taala. Semoga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tak lupa pula kami ingin mengucapkan ya, jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada. Terkhusus bagi yang telah mengirimkan pertanyaan melalui website Dewan Redaksi kita di www.dewanfatwa.com/tanyajawab, maupun bagi para pemirsa Foto TV yang menggunakan layanan live interaktif kita pada kesempatan kali ini, bisa bertanya langsung pada Ustaz Nafi Zainuddin hafizallahu taala. Ucapkan sekali lagi ribu-ribu jazakumullahu khairan katsira. Dan juga saya sebagai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas melalui studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak.